Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elendro Meranjubusia. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai hambatan yang terjadi ketika berbicara di depan umum atau berbicara di depan publik. Hambatan yang biasanya terjadi yaitu takut, malu, gugup, merasa audiens tidak mendengar apa yang sedang dibicarakan, malu ketika berbicara di depan lawan jenis, dan terintimidasi karena banyaknya mata yang melihat. Ketakutan berbicara di depan umum atau depan publik dikenal dengan istilah spesiofobia atau glossophobia. Gejala-gejala yang terjadi biasanya yaitu tangan dan kaki berkeringat ataupun punggung berkeringat, tangan dan kaki gemetar karena merasa cemas, otot-otot menjadi kaku dan tegang, nafas terengah-engah seolah-olah baru saja melakukan kegiatan olahraga, mulut menjadi kering dan susah menelan, dan suara menjadi gemetar. Intonasi berbicara pun lebih cepat dari biasanya karena ingin segera menyelesaikan apa yang sedang dibicarakan sehingga tidak jelas. Detak jantung juga lebih cepat dari biasanya. Ketika orang mengalami spesiofobia, dia akan seolah-olah lupa ingatan dan lupa apa yang ingin dia bicarakan. Biasanya penyebab terjadinya ketakutan dalam berbicara ini adalah kita tidak tahu apa yang ingin dibicarakan dan takut untuk dinilai oleh orang lain dan merasa belum berani untuk berbicara di depan orang asing ataupun dalam suasana yang asing. Dan kadangkala kita ingin tahu apa yang ingin kita bicarakan namun kita tidak menguasai materi tersebut, sehingga ada ketakutan tersendiri dalam individu seseorang. Ketakutan ataupun spesiofobia, yaitu ketakutan dalam berbicara di depan umum, ini tidak bisa dihilangkan karena ini adalah suatu hal yang wajar. Memang tidak bisa kita hilangkan, tetapi bisa kita minimalkan. Ketika kita merasa adanya ketakutan, kita lebih baiknya prepare atau persiapan terlebih dahulu sebelum tampil. Maka dari itu kita akan merasa lebih nyaman. Oleh karena itu, paksakan diri seterbiasa mungkin untuk tampil di depan umum dan meningkatkan kepercayaan diri karena terbiasa. Bisa dilakukan dengan relaksasi diri, yaitu membuat diri senyaman mungkin, memotivasi atau mensugesti diri sendiri agar lebih percaya diri, bernapas lebih tenang atau lebih pelan, dan minum segelas air. Ketika berbicara di depan umum, sebisa mungkin usahakan melakukan kontak mata, melihat audiens ataupun orang yang sedang mendengar kita berbicara, tidak melihat menunduk ke bawah ataupun ke atas. Dengan begitu, ketika melakukan kontak mata, kita akan merasa lebih nyaman dan lebih santai dalam menyampaikan sesuatu. Glossophobia atau spesiofobia bisa terjadi kepada siapa saja di berbagai rentang usia ataupun kelas sosial. Ini sebenarnya adalah mekanisme tubuh yang tidak bisa dicegah. Respon ini juga bisa dikatakan sebagai suatu bentuk pembelaan diri terhadap ancaman yang sedang dirasakan. Kebanyakan dari mereka yang mengalami glossophobia atau spesiofobia memiliki rasa takut untuk dihakimi, dipermalukan ataupun ditolak, dan cenderung juga mereka mengalami pengalaman yang buruk tentang berbicara di depan umum ataupun tampil di depan publik. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu tadi, bagaimana kita sebisa mungkin untuk memotivasi diri ataupun mensugesti diri sendiri, menanamkan bahwa diri pada dalam pikiran kita kalau jangan berpikir bahwa kita tidak pernah melakukan kesalahan, jangan pernah takut salah, jangan pernah berpikir bahwa orang akan menghakimi kita jika kita berbuat salah, jangan berpikir bahwa kita tidak berkompeten apapun kita tidak bisa. Pandai-pandailah untuk meningkatkan kepercayaan diri sendiri dan membuat diri senyaman mungkin sebelum melakukan berbicara di depan umum ataupun ingin tampil di depan panggung. Namun ketegangan ini justru bisa membantu seseorang untuk berkembang lebih jauh lagi. Tubuh akan mengantisipasi apa yang akan terjadi, perlahan latih pikiran untuk menghadapi rasa takut dan cemas. Jika Anda sedang benar, jangan terlalu berani, dan jika Anda sedang takut, jangan terlalu takut, karena keseimbangan sikap adalah penentu ketepatan perjalanan kesuksesan. Mungkin tidak mudah pada awalnya, namun tidak mudah bukan berarti tidak bisa, bukan? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai
ketakutan berbicara di depan umum ataupun di depan publik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.